Nasib tragis Madam Pang akibat hutang Federasi Thailand. Perang dingin Vietnam dan Malaysia picu ASEAN All-Star dibubarkan. Kerja keras Ivar Jenner tingkatkan kualitas diri sendiri. Pengganti Marcelino yang harus absen lawan Cina. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kerja keras Ivar Jenner tingkatkan kualitas diri sendiri. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner berhasil membuat gebrakan sebagai salah satu maestro lini tengah. Hal itu terbukti ketika Ivar Jenner memilih menganalisa taktik bersama pelatih pribadi setelah bertanding. Gelandang berusia 21 tahun itu memilih menganalisis taktik bersama pelatih pribadi, yakni Frank Broering usai Jong Utrecht dibekuk oleh SC Cambuur di Eerste Divisi 2024-2025. Terlihat dalam unggahan Frank, ia bersama Ivar Jenner menyaksikan ulang pertandingan SC Cambuur versus Jong Utrecht akan berbincang melalui video call. Dalam video call itu, keduanya mendiskusikan permainan Ivar Jenner yang tampil sebagai starter dan bermain penuh di laga tersebut. Pemain berdarah Jember itu memang tampil kurang apik dengan mendapat rating 6,7 dari SofaScore usai membuat 2 blok, 5 intercept, 1 tackle dan hanya memenangkan 5 dari total 12 duel. Bahkan, akurasi operannya pun kurang apik dengan hanya sukses melepaskan 32 operan akurat dari 40 percobaan dan hanya membuat 1 umpan lambung sukses dari 4 percobaan. Dengan penampilannya yang dirasa kurang memuaskan itu, tak mengherankan jika Ivar Jenner memilih menganalisa permainannya. Hal ini dimaksudkan agar Ivar Jenner bisa berkembang dan bermain lebih baik untuk Jong Utrecht di laga-laga selanjutnya. Sekedar informasi, apa yang dilakukan Ivar Jenner bukanlah barang baru di sepak bola Eropa. Banyak pemain menggunakan jasa pelatih pribadi untuk meningkatkan kualitasnya. Tanya pelatih pribadi untuk membahas taktik. Pemain-pemain di Eropa juga merekrut pelatih fisik pribadi dan bahkan nutrisionis untuk membantu menjaga fisiknya sebagai atlet. Untuk itu, apa yang dilakukan Ivar Jenner ini layak dicontoh oleh banyak pesepak bola tanah air untuk menunjang karirnya di lapangan hijau. Pengganti Marcelino yang harus absen lawan Cina. 1. Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya memang langganan dipanggil ke skuad Garuda. Meski begitu, ia jarang mendapatkan kesempatan di era Sintayong. Namun, datangnya Patrick Kluivert memberikan angin segar bagi sang pemain. Kambuaya akhirnya mendapatkan kesempatan di laga terakhir kontra Bahrain. Performa gelandang Dewa United ini berhasil membuat decak kagum termasuk umpan travelannya. Selain itu, permainan Ricky Kambuaya juga terbilang efektif di sistem Patrick Kluivert. Absennya Marcelino akibat akumulasi kartu membuat pemain kelahiran Sorong itu layak menjadi pengganti di laga kontra Cina mendatang. 2. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri sejatinya mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia di jeda internasional Maret 2025. Sayangnya, punggawa Dewa United ini justru mengalami cedera sehingga dicoret dari daftar. Kini, Egy Maulana Fikri sudah kembali ke lapangan dengan sihirnya di laga terbaru Dewa United. Gol cantik pun ia cetak yang menandakan bahwa kualitasnya di depan gawang masih ada. 3. Beckham Putra. Sebagai pengganti Marcelino, Patrick Kluivert bisa memanggil pemain Persib Bandung yang sedang on fire, yakni Beckham Putra. Keduanya memiliki playstyle yang mirip. Namun, Beckham memiliki fisik yang cenderung kesulitan untuk bersaing di level internasional. Kendati begitu, tidak ada salahnya jika Patrick Kluivert memberikan kepercayaan kepada penggawa Persib Bandung itu. Sebab Beckham Putra tampil impresif pada 4 laga terakhir dengan membukukan 4 gol dan 1 assist yang membuat Persib masih kokoh di puncak klasemen. Perang dingin Vietnam dan Malaysia picu ASEAN All-Star dibubarkan. Mending dibubarkan daripada mengundang banyak masalah hingga perseteruan negara Asia Tenggara.
Itulah tampaknya kalimat yang tepat untuk menggambarkan drama laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Hal tersebut terungkap usai ASEAN All-Star munculkan prahara baru di mana Federasi Sepak Bola Malaysia main api dengan pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Sebab FAM menarik 2 pemain kunci timnas Malaysia dari skuad ASEAN All-Star. Publik Vietnam merasa FAM sengaja mempersulit Kim Sang-sik dalam membangun tim kuat untuk ASEAN All-Star. Selain itu, spekulasi yang berkaitan dengan kualifikasi Piala Asia 2027, di mana Malaysia akan bertemu dengan Vietnam. Tak sedikit supporter Vietnam yang menuduh Malaysia sengaja menarik kembali pemainnya karena takut dikalahkan Vietnam. Presiden FAM, Datuk Moh Johari, Moh Ayub, menegaskan bahwa pihaknya memang tidak bisa membiarkan 2 pemainnya gabung ASEAN All-Star. 2 pemain yang dimaksud adalah Sergio Aguero dan Dominic Tan, dengan alasan membela timnas Malaysia. Menurut Presiden FAM, kedua pemain tersebut lebih dibutuhkan timnas untuk laga kualifikasi Piala Asia 2027 ketimbang laga persahabatan meski tim yang dilawan sekelas Manchester United. Padahal laga ASEAN All-Star sendiri digelar di Malaysia dengan keputusan AFF yang berharap mencari keuntungan. Namun, hingga kini masih ada saja kontroversi yang terjadi. Seakan menegaskan bahwa lebih baik laga tersebut batal digelar. Terlebih, Indonesia dan Thailand telah menarik diri lebih dahulu. Keduanya kompak untuk memilih fokus bersama tim nasional masing-masing ketimbang mencari keuntungan dari AFF yang terkenal penuh kontroversi. Nasib tragis Madam Pang akibat hutang Federasi Thailand. Kabar mengejutkan dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang yang tengah terlilit hutang akibat negaranya sendiri. Hal itu mengundang keprihatinan dari rival ASEAN termasuk timnas Indonesia yang kini mulai pro dan menjalin kerjasama dengan negeri Gajah Putih. Sebagai informasi, Madam Pang mengeluarkan dana pribadi untuk deposit hutang VAT kepada Siam Sport Company. Dari total hutang yang mencapai 181 miliar, baru dicicil Madam Pang sebesar 12,5 miliar dengan uang pribadinya. Tak lama setelah itu, Madam Pang justru dikabarkan dalam kondisi tidak baik-baik saja di Thailand. Kesehatannya menurun hingga harus dirawat di rumah sakit sebagaimana diketahui lewat unggah akun Instagram pribadi Madam Pang. Benar-benar tidak baik-baik saja, tulis Madam Pang dan langsung dibanjiri komentar publik Thailand. Sontak, hal tersebut seolah mendadakan bahwa Madam Pang tidak kuat lagi untuk mengurus federasi yang baru saja ia pimpin. Terlebih kasus hutang VAT kepada Siam Sport Company sebenarnya peninggalan presiden federasi sebelumnya. Madam Pang sendiri sempat melakukan penggalangan dana untuk membayar hutang tersebut. Namun, VAT tidak hanya dikenai kewajiban membayar hutang senilai 360 juta baht, tetapi juga bunga sebesar 50%. Hingga akhirnya Madam Pang mengeluarkan dana pribadi dan kurang aktif menanggapi laga ASEAN All-Star yang akan berlangsung pada bulan depan.